Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hafiz. Saya akan menyampaikan materi tentang fungsi trigonometri. Yang pertama ada perbandingan trigonometri atau dasarnya yaitu segitiga siku-siku. Begini bentuk segitiga siku-siku, di mana segitiga di sini yaitu sudut siku-sikunya berada di titik A, sudut alfanya ada di B, dan puncaknya ada di C. Di sini depan, di sini samping, dan di sini miring. Perbandingannya ada sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen ada tan, kosekan ada kosek, sekan ada sek, kotangen ada kotan. Yang selanjutnya ada rumusnya yang pertama, kalau untuk sin yaitu sisi depan per sisi miring atau disingkat dengan demi. Selanjutnya ada cos yaitu perbandingan antara sisi samping dan sisi miring atau sami. Yang ketiga ada tan, perbandingan sisi depan dan sisi samping atau disingkat dengan desa. Di sini ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ada 5 sudut 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Yang pertama ada sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 ada setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Selanjutnya ada cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 ada setengah, cos 90 0. Di sini perbedaan antara sin dan cos itu hanya dibalik. Kalau sin dimulai dari 0 sampai setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan cos dimulai dari ujung sin atau dari 90 dan dibalikkan letaknya. Ada 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Selanjutnya ada tan 0, 0, tan 30, sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90 tak ada definisi atau tak terhingga. Selanjutnya ada grafik. Di sini ada garis Y dan garis X, di mana ada 4 kuadran yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Di sini di garis yang ini ada 0 derajat, yang garis atas ada 90 derajat, yang di samping ke arah ke kiri itu 180 derajat, yang ke bawah 270 derajat, dan yang di sini ada 360 derajat dan 0 yang tadi. Caranya menentukannya, di kuadran pertama itu semuanya atau sin tan cosnya positif. Kalau yang di kuadran 2 itu yang positif hanya sin, kuadran ketiga yang positif hanya tan, selebihnya negatif ya. Yang kuadran 4 itu hanya cos. Contoh soal, sin 210 sama dengan sin 180 ditambah berapa yang hasilnya 210 yaitu 30. Makanya dibuat yang pertama di sini sin 210 itu terletak di kuadran yang ketiga karena antara 180 dan 270 itu ada 210. Sin 180 itu diambil dari sin yang kurang yang di bawahnya. Nih ditambah 30 karena biar dia bisa sampai ke 210. Nah, di sini yang di kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti sin negatif. Makanya kita buatkan di sini negatif. Kemudian kemudian yang 180 tidak masukkan lagi, yaitu yang diambil sin 30. Sin dari 30 adalah setengah. Sinnya karena negatif tetap negatif, makanya sin 30 setengah, jadi hasilnya min setengah. Selanjutnya di sini yang kedua adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini penjelasannya singkat, yaitu contohnya di sini ada sin min alfa menjadi min sin alfa, cos min alfa menjadi cos alfa, tan min alfa menjadi tan alfa. Contoh sederhananya yang pertama, sin
min 45 menjadi min sin 45 sesuai dengan yang di atas. Kemudian sama dengan min sin 45 adalah setengah akar 2, berarti hasilnya min setengah akar 2. Contoh sederhana yang kedua yaitu ada tan min 45 sama dengan tan 45 sesuai dengan yang di atas. Ini tan min alfa, alfanya 45 sama dengan tan alfa, tan 45 sama dengan 1. Selanjutnya ada contoh soal untuk identitas trigonometri. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Jika cos B sama dengan 3/5, tentukan sin B. Di sini kita buatkan dulu segitiga siku-sikunya. Katanya kan yang pertama segitiga siku-siku di A, siku-sikunya di A. Ini berarti menyesuaikan yang A, B, C gitu kan. Tentukan sin B. Cos pertama ada cos B itu 3/5. Cos itu tadi sin demi, cos sami dia kan samping miring, berarti sisi yang di depan sini samping miring. Berarti sampingnya 3 di sini, miringnya di sini, yang ditanya sisi depan yang di sini yang belum diketahui. Kita menggunakan aplikasi Pythagoras yaitu dengan rumus AC ini sama dengan akar BC kuadrat kurang AB kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Bawahnya 5 kuadrat itu akar 25 dikurang 3 kuadrat 9, 25 dikurang 9 16, jadi akar dari 16 sama dengan 4. Yang ditanya tadi tentukan sin B. Sin B nya sama dengan sin menggunakan rumus demi, depan per miring, yaitu sisi depannya yang kita temukan 4 dari sini dan miringnya adalah 5, jadi hasilnya 4/5. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, grafik fungsi trigonometri. Kita menggunakan rumus yang pertama, fx sama dengan a sin b x plus minus c plus minus d. Yang kedua ada fx sama dengan a kali cos b x plus minus c plus minus d. Yang ketiga fx sama dengan a kali tan b x plus minus c plus minus d. Di sini perbedaannya hanya di sin, cos, dan tan, selebihnya sama. Selanjutnya kita ada rumus untuk mencari A, B, dan C. Rumus mencari A yaitu nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan 2. Selanjutnya kalau yang B itu ada 2pi per periode atau ya periode. Periode itu ada 1 bukit dan 1 lembah. Selanjutnya C itu adalah nilai maksimum dikurang A. Di sini contoh soalnya ada gelombang yang ini sampai sini, itu yang disuruhnya kita mencari tentukan A dan B. Ini yang dicari fx, tentukan fx dari A dan B. Di sini ada fx A, tadi ada nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Nilai maksimumnya di sini ada 2 dikurang nilai minimumnya yang paling rendah yaitu min 2. Jadi 2 dikurang min 2 sama dengan 4, karena min ketemu dengan min jadi tambah per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya yang B, rumusnya tadi 2pi per periode. 2pi per periode, 2pi sama dengan periodenya di sini. Dari periode itu tadi kan 1 bukit dan 1 lembah, ujungnya berarti di sini 2pi. Berarti 2pi per 2pi sama dengan 1. Selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Contohnya di segitiga sembarang. Di segitiga sembarang ini ada sudut A, B, dan C. Kemudian ada sisi A, B, dan C. Kemudian aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan aturan kosinusnya ada A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A B kuadrat. Selanjutnya ada B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Selanjutnya ada C kuadrat sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan dikurang 2AB cos C. Contoh soalnya di sini ada segitiganya dan ada sudut alfanya. Di sini diketahui sisi B-nya itu adalah 3, sisi C-nya adalah 6, dan yang ditanya adalah sisi A. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu yang A kuadrat. A kuadrat, masukkan rumusnya terlebih dahulu, sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. A kuadrat, masukkan B kuadratnya adalah 3 kuadrat, C kuadratnya adalah 6 kuadrat, sama dikurang 2B dikali 3 dikali 6 cos 60. A kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, 6 kuadrat adalah 36, dikurang 2 dikali 3 dikali 6 cos 60 adalah setengah. Di sini 2 dan setengahnya 2 dan 1/2 nya dicoret saja karena bisa dicoret. Selanjutnya ada A kuadrat sama dengan 9 tambah 36 45. 3 dikali 6 adalah 18. Jadi 45 dikurang 18 sama dengan 27. A kuadratnya 27. Sedangkan A adalah akar dari 27. A sama dengan 3 akar 3. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.